Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'liman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-'ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan Ahad pagi bisa sepanjang ingkang kinurmatan kakung saha putri. Alhamdulillah injang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten Masjid Al Hasanah kagem nglajengaken rutinitas setiap Ahad enjang nggih menika pengaosan lan Ahad menika Ahad keempat sesarengan kalian lebetipun kawula panjenengan sasi Dzulhijjah. Lan iki sedasa awal Dzulhijjah niku termasuk dinten-dinten ingkang paling sae, paling mulya dibanding kalian dinten sanesipun wonten setunggal taun. Bahkan dalune nggih sami. Nggih. Rumiyin wonten ingkang memahami bilih keutamaan 10 awal Dzulhijjah namung siangipun dalune boten. Nanging ingkang leres bilih dalune nggih sami gadhahi kemuliaan. Bahkan kathah saking para ulama ingkang netepaken bilih sedasa awal sasi Dzulhijjah niki dalu-dalune langkung sae, langkung afdol tinimbang sedasa akhir sasi Ramadan. Meskipun sedasa akhir sasi Ramadan niku wonten Lailatul Qadar. Nggih. Kamangka monggo sami-sami kawula panjenengan saged niyataken ibadah nggih, niyataken napa amal saleh lan ugi kesaenan ingkang saged kawula panjenengan tindaki wonten dinten-dinten iki saged kawula panjenengan lampahi ingkang sepindah nggih menika menawi saged niki siang nggih 9 hari menawi saged, menawi boten saged nggih sagete jenengan gangsal dinten saumpami sagete pas Senin Kemis nggih boten napa-napa. Sak minim-minime tanggal 9 sak mangke wonten dinten Arafah nggih. Niku kedah siang sunah nggih. Sunah siang kagem kawula panjenengan dinten Arafah. Nah, niki wonten napa kahanan bilih taun menika niku wonten benten penetapan tanggal. Nggih napa boten? Badone antara napa Rebo utawi Kamis. Nah, kagem tiyang ingkang nyakini lebaran niku Kamis. Nah niki saene dinten Selasa kalih Rebo niku poso sedanten. Nggih. Ingkang nyakini lebaran niku dinten Rebo nggih paling boten Selasane kalih Senene. Nggih napa? Nggih Selasa niku berarti netepi Arafah kagem piyambake. Senene nggih dinten Senin. Poso sunah Senin lan niku nyarengi kalian tanggal 8 nggih kagem tiyang ingkang yakini
lebaran niku dinten Rebo. Nggih, dados niki menawi napa ingkang yakini Kemis malah afdole niku 3 dinten berarti Senin, Selasa, Rebo. Niku siang dateng. Nah, menawi ingkang yakini Rebo, nah niku berarti Senin kali Selasa. Nah, niku kagem siang. Ingkang nomor kalih nggih menika ngatah-ngatahi dzikir. Ngatah-ngatahi dzikir khususipun takbir. Takbiran ingkang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar niku. Nah niku sampun disunahaken kagem kawula panjenengan. Niku kathah-kathah maos takbir niku wonten dinten 10 awal. Nggih. Nanging boten sareng-sareng. Nggih asmane nika takbir mutlak. Takbir mutlak niku piyambak-piyambak. Lan sunahe nggih saged di napa dibanterake nggih. Suarane niku dikeraskan. Niku sunah. Meskipun sakniki kathah ingkang boten pede masa aku takbiran dhewe. Nah, tapi sing sunah saestu menawi boten saged nggih, boten saged nggih boten napa-napa piyambak boten kedah banter, boten kedah mengeraskan suara nggih, nanging memperbanyak nggih, memperbanyak khususipun wekdal-wekdal tibar salat nggih, wekdal-wekdal enjang ba'da subuh nggih ngajengaken maghrib niku diperbanyak takbiran. Asmane takbir mutlak. Sakmangke mlebet 9 Dzulhijjah utawi dinten Arafah ba'da subuh niku teng masjid-masjid pun mulai takbiran sareng. Niku takbir muqayyad. Niku dimulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh. Masjid-masjid kamangka ingkang dados imam nggih wonten panggen piyambak-piyambak niku kula suwun sakmangke saged nindai saged napa istilahe ngurip-uripi nggih sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takbiran ba'da salat. Niki asmane takbir muqayyad. Dados bibar salam terasan langsung takbiran. Bahkan niki sunahipun diajukan didahulukan dibanding zikir-zikir salat. Kados astagfirullah astagfirullah. Niku bibar salam langsung takbiran dhewe. Nggih boten zikir yen nembe takbiran tapi takbiran yen sak bibar niku nembe mawon zikir. Karena niki kondisi khusus. Nek zikir salat niku kan teng sanese dinten-dinten niki nggih tasih zikir saged. Nanging takbiran khusus namung tanggal 9 dumugi kapan? Tanggal 13. Tanggal 9 dumugi tanggal 13 nggih menika salat asare. Nggih. Bilih sakmangke menawi sampun napa niku huruf utawi tenggelam matahari niku pun telas sunahipun kagem negake takbir. Terus niku sunahipun tanggal 9 ba'da subuh nggih dumugi tanggal 13 wonten bibar salat asar. Nanging sayange biasane takbirane wonten mlebet masjid tok. Padahal menawi di spekerke nggih wonten Jawi niku nggih jane sae. Syiare niku saged inggil syiar Islam. Wonten dinten-dinten niki takbiran. Niki kedah di urip-uripi tradisi lan sunahipun Kanjeng Nabi anggene kawula panjenengan niku nginggilaken syiare Gusti Allah. Allah ngendika wonten Al-Qur'an wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sinten kemawon ingkang saged ninggilaken syiaripun Gusti Allah niku tanda wontene ketakwaan. Nggih, teng manah ati kawula panjenengan. Tanda takwa niku napa remen syiare Gusti Allah tegak. Niku. Nggih, lajengipun sunah ingkang kedah nggih
ditegakaken wonten dinten-dinten niki nggih udhiyah utawi kurban. Nah, menawi fikih kurban sampun dibahas nggih kala wingi. Nah, niki namung motivasi lan nganjuraken kagem sinten kemawon ingkang dereng gadahi niat kurban. Padahal piyambake mampu. Nah, niki kedah diniati melih, kedah di istilahnya napa dikiyatke melih anggene kawula panjenengan napa ngorbanake sebagian saking bondo kawula panjenengan ingkang Gusti Allah titipaken. Saestu niku kan namung titipan to. Nah niki diwangsulaken nggih, dikonduraken dumateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sak mangke ditambah langkung kathah. Ya ampun kok mikir menawi tiyang korban iku kok njuk melarat. Apa-apa nonton ceritane tiyang dibar korban langsung jatuh miskin. Nonton boten? Wonten. Boten wonten to. Wonten wonten. Insyaallah barokah. Barokah. Wong nyatane konsep barokah niku pun dicontoh nggih, dicontoni kalian napa? Kalian mendo niku lho, Pak. Mendo niku saben taun kan dikorban gitu. Sapi niku saben taun dikorban lembu. Nggih, nanging kok mboten telas-telas. Padahal nek dipikir-pikir menawi beranak pinak niku kan namung pinten? Sekali lahir paling kathah pinten? Kalih niku pun paling kathah niku nggih jarang-jarang to. Kadang nggih kalih mengke pun lahir setunggal mati kan ngoten pejah sing setunggale tasih gesang. Nah niku tanda menawi barokah niku wonten. Nanging dibanding kalian kucing, padahal boten nate di korbanke ya, boten nate dibeli. Padahal sekali beranak pinak pinten? Kuatah. Nanging nggih semonten-monten mawon. Niku barokahe benten. Nah, kamangka-mangka menawi kula panjenengan niku korban, niku insyaallah boten bakal melarat. Insyaallah nambahi rezeki kawula panjenengan wonten ngarsane Allah. Ditambah. Tambah ayem, tambah tentrem insyaallah. Nggih, ingkang terakhir amalan ingkang kedah kawula panjenengan kathah wonten dinten-dinten niki nggih menika tilawatul Quran. Ngaos wau sampun kawula sebataken dzikir lan kula khususaken takbir. Lah tilawatul Quran niku afdhalut dzikri. Sebaik-baik semulia-mulianya dzikir nggih menika tilawatul Quran. Ngaos utawi deres Quran. Nah, ingkang saged ngathah-ngatahi ibadah niki mugi-mugi insyaallah ganjarane dilipat gandakan. Nggih. Di ping pinten niku pinten berkali-kali lipat. Soalnya ingin nopo menyesuaikan dengan keafdolan waktu, membersamai keutamaan waktu. Nggih menika 10 awal bulan Dzulhijjah. Nggih mekaten mukadimah kagem enjang menika pembahasan salajengipun niki mlebet pembahasan bab radha nggih, bab susuhan. Mboten salah kaitanipun hak wanita yang menjalani masa iddah sampun dibahas wonten pertemuan sasi kepengker nggih. Terus baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendika Al-Imam Abu Syuja, Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala ingkang nulis matan Abi Syuja wonten kitabipun Faslun fir radha'i wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan shara radhi'u waladaha bi syartain. Pasal di dalam bab susuhan. Dan apabila seorang wanita menyusui dengan air susunya atau asinya, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka yang anak yang meminum susunya tadi akan menjadi anaknya dengan 2 syarat.
Artinya bapak-bapak ibu-ibu, status anak susuhan itu secara kemahroman sama persis dengan anak kandung. Sama persis dengan anak kandung dari sisi kemahroman. Bukan hukum yang lain loh, oke, loh berarti nek ngoten kula wajib nafkahi Pak, mboten. Jenengan wajib nafkahi. Nggih niku repot kecuali menawi jenengan remen amal tatawu nggih monggo. Kadang ada anak sudah ditinggal mati ibunya dari kecil, ditinggal mati bapak dan ibunya dari kecil. Jadi yatim piatu terus disusui. Nah, itu nggak masalah menawi jenengan remen badhe nafkahi monggo. Tapi niku sunnah mawon. Bukan berarti setelah menyusui anak maka orang tua susuhan baik bapak atau ibunya itu punya kewajiban persis seperti orang tua kandung, bukan. Maka tadi saya sampaikan dari sisi kemahroman. Kemahroman itu napa? Haram untuk dinikahi, haram untuk dinikahkan dengan yang menjadi anak keturunannya. Maka anak kandung dari bapak ibu tadi itu saudara susuhan bagi anak yang disusui, sehingga haram hukumnya untuk menikah karena statusnya mirip seperti saudara kandung. Jelas nih bapak-bapak ibu-ibu. Berarti nanti sama ya, bibi dari anak kita itu menjadi bibi dari anak susuhan. Kakek nenek dari anak kita itu jadi kakek nenek dari anak susuhan tadi. Paman, Pak Le, Pak D semuanya statusnya sama. Sehingga kemahroman itu juga berlaku bagi kerabat-kerabat yang kalau kita terapkan kepada anak-anak kita juga mahram. Contohnya adik perempuannya bapak itu kan namanya amah. Kalau kita kan memanggilnya bibi gitu saja. Dalam bahasa Arab itu amatun. Bagi anak laki-laki kita mahram, nggak boleh menikah. Ya, sehingga apabila sentuhan ya antara anak kita dengan bibinya tadi tidak membatalkan wudhu karena mahram. Kemudian juga diperkenankan bagi mereka ya untuk seumpamanya boncengan, salaman, boleh karena sentuhan tangan sesama mahram tidak dilarang. Yang dilarang sentuhan tangan itu dengan selain mahram. Dan itu termasuk dosa yang ya ancaman siksanya ya lumayan loh Pak niku. Sentuhan dengan yang bukan mahram. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditusukkan besi panas dari duburnya hingga ke mulutnya, itu lebih baik baginya dibanding dirinya bersentuhan dengan yang bukan mahram. Artinya adab yang tadi disebutkan itu masih lebih ringan. Padahal dibayangkan itu pun medeni Pak. Ternyata itu lebih ringan hukumannya. Maka hendaknya kita memahami hukum tentang kemahraman agar tujuannya apa? Kita bisa membatasi kepada siapa kita boleh sentuhan tangan dan kepada siapa kita tidak boleh sentuhan. Kembali kepada hukum susuhan tadi. Artinya di sini disampaikan, apabila seorang ibu menyusui anak, ya, maka anak yang disusuinya tadi statusnya menjadi seperti anak kandungnya secara kemahraman dengan dua syarat. Nah, syaratnya ini disebutkan bapak-bapak, ibu-ibu.
Yang pertama, ahaduhuma an yakuna lahu dunal haulain. Anak yang disusui ini umurnya kurang dari 2 tahun hijriah. Umurnya kurang dari 2 tahun hijriah sanes Masehi. Berarti kalau dia lahir di bulan Dzulhijjah, nah, sampai 2 tahun Dzulhijjah selanjutnya itu baru genap 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, maka susuhan ini berefek. Istilahnya apa? Bekerja kepada si anak ini, sehingga tadi statusnya menjadi seperti anak kandung bagi orang tua susuhannya. Itu syarat pertama, bahwa anak tadi belum sampai 2 tahun. Kemudian syarat yang kedua, watani anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Syarat yang kedua, anak tadi disusui 5 kali susuhan. 5 kali susuhan itu seperti apa? Ketentuannya adalah susuhan yang mengenyangkan. Ya. Dalam riwayat disebutkan musbi'atin. Ya, yang menjadikan anak tadi sudah merasa kenyang, cukup, sehingga melepaskan susuhan tadi karena keinginannya sendiri. Berbeda kalau seumpamanya dilepas. Kadang gitu kan, baru nyusui kemudian ada satu kegiatan yang kalau dikerjakan harus lepas susuhan anak ini, anaknya diletakkan dulu, dilepas. Nah, ini tidak dihitung. Kalau susuhannya seperti tadi tidak dihitung. Betul-betul susuhannya itu sampai anak tadi ngerasa cukup dan melepaskan sendiri. Dan di sini disebut mutafarriqatin, itu terpisah-pisah. Ya, satu susuhan selesai dihitung 1. Habis itu susuhan yang kedua dihitung 2, ketiga, keempat, kelima. Kalau 5 kali susuhan baru statusnya ini ya berpindah menjadi mahram. Kalau belum 5 kali belum dihitung. Meskipun anak yang tadi ikut menyusuh tadi adalah anak yang di bawah 2 tahun umurnya. Wa yasiru zaujuha aban lahu. Maka dengan adanya susuhan tadi, suami dari perempuan yang menyusui tadi menjadi bapak dari anak susuhan. Kalau anak susuannya ini perempuan, nah berarti si bapak ini jadi mahramnya. Ya, cuman mahram, bukan wali, beda ya. Nah, kalau wali nanti kan boleh menikahkan. Nah, di dalam bab persusuan ini nggak ada istilah perwalian. Maka tidak ada ceritanya seumpama bapak kandungnya itu meninggal, terus tiba-tiba bapak susuannya bilang, saya tak nikah ke sini, saya kan bapaknya juga gitu. Enggak. Statusnya dari sisi kemahramannya. Ya, bahwa bapak tadi yang merupakan suami dari ibu susuhan anak itu menjadi bapak susuhannya. Nah, ini ada kasus begini. Seorang istri dicerai sama suaminya dalam kondisi hamil. Gitu. Nah, setelah melahirkan kan masa iddahnya selesai. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan karena iddahnya selesai, ya si wanita tadi nikah lagi sama suami lain. Nikah lagi sama laki-laki lain. Pertanyaannya, yang jadi bapak susuan yang mana? Suami yang baru atau suami yang lama? Suami yang baru ya. Ibu-ibu, suami yang baru atau suami yang lama? Yang baru. Jawabannya suami yang lama.
Loh kok bisa? Loh iya, kenapa kok suami yang lama? Karena pertanyaan saya, anak yang dilahirkan tadi itu, ya kan, yang menjadikan si ibu tadi mengeluarkan air susu atau ASI-nya itu diakibatkan oleh suami yang mana? Jadi istilahnya bisa dikatakan ya, penyebab munculnya ASI itu yang dihitung sebagai mahram. Justru sama suami yang baru ya, ketika si ibu tadi nyusui anak yang lain ya tadi, sehingga dia menjadi anak susuhan, itu suami yang baru gak ada hubungannya, malah tidak terikat kemahroman sama sekali. Yang jadi mahram itu suami yang lama. Paham? Nah, kecuali kalau ibu ini nanti sama suami yang baru hamil lagi, kemudian melahirkan lagi, kemudian nyusui anak orang lain lagi, lah itu beda lagi. Ya, paham ya? Ya, jadi sama ibunya, tapi bisa jadi beda bapak. Ya, di kasus yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu terkait bapak. Makanya tadi di sini ketika disebutkan wayasiru zaujuha aban lahu, itu bukan status pernikahan, tetapi adalah status yang menjadikan si ibu tadi menyusui itu dengan suami yang mana. Ya, kalau ternyata suami yang pertama ya, karena terjadi perceraian, berarti bapak susuhannya adalah suami yang sudah cerai tadi. Wa yahrumu 'alal murta'it tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Maka diharamkan bagi yang menyusui untuk menikahkan anak susuhan tadi kepadanya atau kepada siapa yang menjadi nasabnya. Kalau anak itu laki-laki, maka ibu ini jadi ibu susuhan, sehingga haram untuk menikah. Begitu juga yang menjadi nasab dari si ibu tadi, yang menjadi nasab daripada si ibu tadi. Ya. Cara mudahnya untuk kita mendudukkan adalah anggap saja anak susuan itu ya anak kandung. Itu nanti ketemu gampang. Contoh begini, anak kandung si ibu tadi boleh nggak nikah sama sepupunya? Si ibu punya saudara perempuan, saudara perempuannya punya anak, gitu. Itu berarti sepupu si anak kita, ya kan gitu kan? Saya punya anak, kakak saya punya anak. Anak saya sama anak kakak itu namanya apa? Sepupu. Boleh nikah nggak Pak itu Pak? Boleh. Secara hukum syar'i boleh. Berarti anak susuhan tadi kalau dengan anak dari saudara dari si ibu susu, itu statusnya juga sepupu, sehingga boleh nikah. Tapi sama adik dari ibu susuhannya itu mahram. Sebagaimana seumpamanya saya punya anak perempuan dengan kakak saya laki-laki, itu mahram apa betul? Mahram kan? Anak saya perempuan manggil kakak saya Pak D, berarti kan mahram. Nah, karena statusnya anak saya ini mahram dengan kakak saya, maka seandainya saya punya anak susuhan, anak susuhan perempuan saya juga mahram dengan kakak saya. Persis seperti itu jadinya Pak D. Pokoknya cara ngitungnya persis seperti anak kandung. Dari sisi kemahram, anggapan anak kandung. Khusus hanya dalam bab nopo kemahraman, tapi dari sisi nafkah, orang tua atau orang tua susuan tidak wajib menafkahi. Dari sisi perwalian, orang tua susuhan tidak wajib untuk atau tidak punya hak tepatnya untuk menikahkan karena bukan walinya. Sebagaimana dari sisi pendidikan juga tidak wajib, kecuali apabila orang
tua susuhan ini mengadopsi anak itu. Kan ada kadang kemudian ngadopsi. Ngadopsi itu ngepek anak. Nah, kalau dia sudah komitmen untuk ngadopsi anak, berarti dia wajib atas nafkah dan juga atas pendidikan daripada anak. Kalau ngadopsi, kalau tidak ngadopsi nggak wajib. Kalau tidak ngadopsi tidak wajib. Tapi ingat, ngadopsi anak juga tidak berhak untuk menikahkan secara perwalian. Maka sering kadang saya itu sering sekali ditanya, Pak Ustadz, ini saya mau nikahkan putri saya, tapi non saya itu bukan putri kandung. Boleh nggak saya jadi walinya? Oh, nggak boleh Pak, nggak boleh. Karena wali nikah itu harus bapak kandung. Bapak kandung ya, bapak kandung syar'i. Bapak kandung syar'i itu bagaimana? Di mana dia bapak kandung karena anak ini terlahir dari pernikahan yang sah secara syariah. Non sewu mohon maaf sekali, seandainya ada anak perempuan dilahirkan karena proses zina, meskipun setelah perzinahan itu kemudian bapak yang tadi atau laki-laki yang berzina tadi menikahi wanitanya, gitu. Nah, berarti kan statusnya kalau menurut sosial sekarang ya wis kuwi bapake kan gitu. Tapi secara syariat tidak. Secara syariat tidak. Sehingga tidak boleh si bapak tadi menjadi wali nikah. Dan terus kalau begitu siapa yang mewalikan nikahnya? Yang mewalikan nikahnya wali hakim. Wali hakim itu berarti mudin, Pak Mudin KUA itu. Itu nanti yang menikahkan. Oke? Bapaknya tidak berhak menikahkan karena dia bukan bapak secara syar'i, meskipun bapak secara biologis. Ini bisa dipahami ya. Nah, perwalian itu berbeda dengan tadi nafkah. Bisa jadi orang tua wajib menafkahi tapi tidak berhak untuk jadi wali. Contohnya tadi, orang tua angkat itu wajib menafkahi karena dia sudah mengklaim saya angkat anak ini jadi anak. Kalau dia sudah mengangkat begitu wajib. Ya, wajib adopsi anak itu konsekuensinya mewajibkan orang tua yang mengadopsi untuk menafkahi anak. Ya, begitu juga dia bertanggung jawab untuk pendidikan anak ini. Tapi tidak berhak jadi wali. Kita lanjutkan. Wa yasiru zaujuha aban lahu wa yahrumu 'alal murdi tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Jadi haram hukumnya bagi yang menyusui tadi ibunya untuk menikahi anak susuhannya kalau laki-laki atau siapa yang dari nasabnya. Wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murdha'i wa waladihi duna man kana fi darajatihi au a'la tabaqatan lahu. Dan diharamkan kepadanya, yaitu kepada wanita yang menyusui tadi, at-tazwiju, menikahkan, ilal murdha'i, kepada yang disusui, wa waladihi, dan juga anak-anaknya, duna man kana fi darajatihi au a'la tabaqatan minhu, ya. Jadi diharamkan menikahkan ini berlaku juga kepada anak keturunan yang disusui. Karena nanti apabila yang disusui ini punya anak, berarti dia jadi cucu. Ya kan? Dia jadi cucu, ya. Anak yang disusui tadi apabila punya anak, maka statusnya dia jadi susuhan. Ya, ini nanti yang turun terus ke bawah itu statusnya sama. Ya, tapi bukan berlaku bagi saudara-saudaranya. Maka seumpama anak susuhan tadi punya saudara kandung, ya,
Ada keluarga punya anak 5. Yang sini yang menyusui juga punya anak. Ya. Nah, dari 5 anak yang di keluarga satunya itu hanya 1 yang disusui sama keluarga B. Maka yang jadi mahram itu hanya yang anak 1 itu toh. Bukan saudara-saudara yang lain. Maka seumpama ada ini yang disusui laki-laki ya. Terus yang menyusui punya anak perempuan. Ya. Yang disusui anak ketiga. Anak laki-laki ketiga ini anaknya lanang kabeh. Jadi keluarga A sama keluarga B. Keluarga A anaknya 5 laki semua. Keluarga B anaknya 5 perempuan semua. Ya, anggaplah begitu. Dari keluarga A ini ada 1 anak yang disusui sama keluarga B. Anak laki-lakinya nomor 3. Itu disusui sama keluarga B. Gitu? Nah yang jadi mahram yang mana? Hanya yang nomor 3 itu toh. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5 itu bukan mahram, sehingga boleh dinikahkan dengan anak perempuan dari keluarga B. Yang haram dinikahkan kepada anak perempuan keluarga B itu cuma anak nomor 3, karena dia yang disusui. Paham ya? Kebalikan, seandainya yang disusui anak perempuan dari keluarga B, yang menyusui keluarga A, yang disusui anak nomor berapa? Anak nomor 3. Maka semua anak laki-laki di sini haram menikah dengan anak nomor 3, karena itu jadi saudara susuan. Tapi boleh nikah sama anak nomor 1, putri nomor 1, putri nomor 2, putri nomor 4, putri nomor 5. Semua anak laki-laki di sini halal hukumnya nikah sama selain anak nomor 3. Paham ya? Lah kalau disusui 5-5-nya, ayo wis haram kabeh. Gitu ya. Kalau disusui 5-5-nya berarti jadi mahram semua. Itu maksudnya tadi keterangannya, ya. Paham ini? Paham napa boten? Mudeng napa mubeng, Pak? Jane penake nek ngagem anu niku, papan tulis ngagem bor ngoten niku enak. Tapi niku saya pelan-pelan tadi nggih. Ya, yang jadi mahram itu hanya anak yang disusui. Saudaranya tidak jadi mahram. Oke. Nah sekarang bapak yang disusui jadi mahram enggak? Contohnya, niki ya, qadarullah dari keluarga B, ya keluarga B, bapaknya meninggal. Dari keluarga A, ibunya meninggal. Boleh enggak si bapak keluarga A menikahi ibu keluarga B? Asal mau boten. Ayo niku. Bingung to? Asal apa boten niku? Hukumnya diperboleh. Boleh. Karena yang jadi mahram itu cuma anaknya. Oh nggih. Tadi niku mengke anak susuannya itu nyomblangi. Wis to ben dadi keluarga cedak wong yo aku wis dadi anu. Pak, kowe rabiyo karo kono. Ya, begitu. Yang tidak boleh nikah kan yang anaknya tadi yang disusui. Tapi kalau bapaknya boleh nikah. Lah kalau bapaknya disusui gimana? Orang wis-wis sekorong tahun ya rasa wae. Yang sudah lebih dari 2 tahun sudah tidak. Maka gini, saya kadang mendapati kasus yang itu ditanyakan. Seorang keluarga mengadopsi anak. Keluarga mengadopsi anak. Anak ini sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Nah, itu sudah susah mau diotak-atik kayak gimana udah nggak bisa jadi mahram.
Nah, terus gimana Pak Ustadz, itu anak saya kalau di rumah, ini ibunya yang cerita. Dulu pernah qadarullah kami punya santri dititipkan di pesantren itu, orang tuanya orang tua asuh, orang tua angkat gitu ya, dan orang tua kandung dari si anak ini masih hidup semua. Orang tua kandung dari anak ini masih hidup semua. Padahal anak ini udah gede, udah balik. Ya, ibunya ini kan, ibu angkatnya nanya, lah terus itu gimana saat kalau saya di rumah? Padahal kan saya di rumah harus lepas jilbab, harus itu gimana, boleh enggak? Ya enggak boleh, bohong, itu anak bukan mahramnya jenengan. Meskipun diasuh, ya diasuh, lah itu diasuhnya sudah lebih dari 2 tahun, sehingga sudah susah dimahramkan. Kalau kurang dari 2 tahun masih memungkinkan. Tapi biasanya orang adopsi anak itu kan biasanya karena nggak punya anak. Nah, terus cara agar memahramkannya bagaimana? Caranya bisa kita carikan saudara ya dari si ibu tadi, kalau anaknya laki-laki, saudara dari si ibu yang ibu angkat tadi yang dia sedang menyusui. Ya, seumpamanya ibu angkatnya punya adik sedang menyusui, maka anak adopsi tadi disusukan ke adik dari ibu angkat. Gitu. Sehingga apa? Statusnya secara susuhan, anak angkat itu adalah ponaan susuhan, tapi mahram. Ya. Sehingga ketika anak laki-laki ini sudah gede, salaman sama ibu angkatnya pun nggak masalah. Ya, melihat rambut, batasan-batasan aurat bagi mahram nggak masalah. Karena anak laki-laki ini mahram baginya, statusnya adalah sebagai ponaan susuhan. Paham ya? Ponaan susuhan, karena yang menyusui adalah adik dari si ibu tadi. Kebalikannya, kalau anak itu perempuan, berarti dicarikan dari keluarga si bapak, gitu. Keluarga dari bapak, ya. Bapak angkat ini nanti cari adik atau kakak perempuannya yang menyusui, atau anak, bisa jadi karena bapak angkat ini sudah punya anak yang dewasa dan sudah menikah dan baru menyusui, maka anaknya menyusui anak angkatnya. Berarti statusnya jadi cucu susuhan. Jelas nggih? Nah, ini bagi yang ingin tabani atau ngadopsi anak. Karena memang status adopsi itu sekali lagi tidak menjadikan kemahroman seketika. Nggih. Adopsi itu tidak menjadikan mahram, Pak. Dan itu kan kasusnya kadang banyak seperti itu, nggih. Adopsi kemudian bingung, sudah besar, sudah balik, padahal dulu tidak melewati proses memahramkan anak. Nah, ini akhirnya jadi serba ewoh pekewoh di dalam rumah kan gitu. Kalau seumpama itu anak perempuan, bapak angkatnya ini, wah, ini bukan mahram saya. Paribasan non sewu itu dinikahi aja pulang. Gitu. Paribasan dinikahi saja boleh, anak adopsi itu. Wong itu bukan mahram. Meskipun secara etika sosialnya ra patut. Untuk ini obare etika sosialnya tidak patut, tapi secara hukum syar'inya boleh. Paham nggih, Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah ini sudah selesai untuk bab radha'ah ya. Konsepnya begitu, anak susuhan itu anggap seperti anak kandung secara kemahramannya, bukan dari sisi hak perwalian, bukan juga dari sisi kewajiban nafkah. Demikian, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kita peruntukkan untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.